Ya, selamat malam Bapak Ibu sebangsa setanah air. Kita malam hari ini berjumpa lagi dalam program Gelora Pancasila dengan tema Garuda Indonesia. Seperti sebelumnya, seperti malam-malam yang telah Sabtu yang beberapa kali ini, sudah 15 seri lebih bersama saya Albert Tananto dan Coach Muhammad Utoro. Dan sesaat lagi kita menantikan kehadiran Pak Utoro bersama-sama dengan kita. Ya. Selamat malam. Selamat malam Mas Albert. Ya, selamat malam Pak. Suara saya bisa ditangkap dengan jelas ya Pak? Sangat jelas Mas, bagus banget. Oke, ya, makasih. Ya, selamat malam. Dan kita akan langsung mulai. Jadi ini sudah seri 15 yang 16 kali Pak. Jadi udah 16 ya. Alhamdulillah. Iya. Semoga bermanfaat ya. Iya. Ya, malam hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara sebangsa setanah air. Kita malam hari ini seperti di flyer dengan tema Garuda Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, ini apa yang kita akan bahas nih Pak, dan kenapa ini penting gitu untuk kita bahas malam. Oke. Ya, Garuda Pancasila ini sesuatu yang keren nih Mas ya. Jadi yang pertama-tama ingin kita bahas di kegiatan kita ini adalah karena manusia ini kan orang yang menyukai simbol Mas, makhluk Tuhan yang menyukai simbol. Kita punya simbol dalam bentuk tulisan, kita punya nama, dan kita memberi nama Mas. Kita suka memberi nama-nama kepada apa yang kita lihat. Kemudian kita juga kalau di dunia marketing ada branding gitu Mas. Brand itu bahkan sesuatu yang membuat seseorang memilih produk yang kita sukai gitu ya. Jadi simbol ini merupakan istilahnya bahasa subconscious mind dari manusia. Dan Garuda Pancasila ini juga sama. Para pendiri bangsa kita menciptakan Garuda Pancasila ini sebagai simbol. Dan yang menarik bagi saya, Mas, Garuda Pancasila ini adalah representasi dari mindset atau kerangka pikir. Karena seperti yang dulu pernah kita bahas, bahwa kerangka pikir itu terdiri dari 3 elemen besar ya, belief, understanding, dan value. Dan values. Dan Garuda Pancasila ini seolah-olah adalah sesuatu yang disimbolkan sebagai sesuatu yang besar dan kuat, bisa terbang, kemudian tatapan matanya ke depan, visioner gitu. Dan dia sendiri mewakili ketiga elemen dari mindset itu, Mas. Value, value jelas 5 value itu ya, Pancasila. Kemudian belief, belief ini terdiri dari 3 hal, identitas, power, dan intention gitu kan. Kita dari Garuda Pancasila itu kita bisa tahu bahwa kita ini adalah bangsa yang besar. Kita pernah dilahirkan kembali di 17 Agustus 45. Dan kita adalah sebuah bangsa yang di perisai Garuda Pancasila itu Mas ada garis besar, garis hitam tebal gitu ya, yang artinya adalah bahwa kita adalah negara yang berada di khatulistiwa, negara kepulauan yang subur, yang indah dan sebagainya. Jadi ini antara pengetahuan, understanding, belief, dan value jadi satu Mas dalam bentuk Garuda Pancasila. Saya sampai terheran-heran apakah para founding fathers kita dulu pernah belajar tentang mindset dan kerangka pikir gitu ya. Sehingga akhirnya mereka menciptakan simbol Garuda Pancasila sebagai sesuatu yang menyimbolkan tentang belief kita sebagai bangsa, pengetahuan kita atau pemahaman kita sebagai bangsa, dan value kita sebagai bangsa. Itu Mas Albert yang melandasi judul kita pada malam hari ini. Ya, jadi itu Bapak Ibu, kira-kira garis besar atau hal apa yang akan kita bahas malam hari ini. Selamat datang, selamat bergabung di kegiatan ini. Silakan nanti berkomentar, silakan bertanya, dan silakan bergabung
barangkali ingin menanggapi langsung itu live bersama-sama dengan kami akan invite Bapak Ibu ada di bersama-sama di layar. Kita akan ngobrol live juga tampil di layar bersama-sama. Jadi selain itu tetap seperti biasa bisa menulis atau mengetikkan pertanyaan atau tanggapan di kolom chat dan di kolom komentar nanti di rekamannya. Silakan Pak Utoro, barangkali ada yang ingin disambut atau sampaikan. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada beberapa temannya Mas Albert, ada teman saya, ada Pak Jumadi Sirait, Kurniawan, Yonatan, teman-temannya Mas Albert ya. Kemudian ada juga beberapa sahabat saya, ada Mbak Heni, ada Mbak Elvita, peserta kursus Guru Coach Indonesia Emas. Kemudian dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah bergabung dan silakan nanti kalau mau berinteraksi dipersilakan ya Mas ya. Ya, Pak, ini tadi berbicara soal simbol itu, apakah sama dengan, maksudnya pemahaman saya ini klarifikasi, apakah sama dengan anchor, Pak? Yes. Jadi salah satu bentuk anchor itu adalah simbol itu. Jadi anchor ini kan ada yang berupa visual gitu ya Mas ya. Ada visual, auditory, kinestetik, gustatory, dan olfactory. Ada orang yang menyukai simbol visual. Contohnya logo gitu. Logo, kemudian logo, branding, kemudian bentuk-bentuk rumah, kemudian bentuk-bentuk pakaian adat kita yang sangat banyak itu sebenarnya adalah mencerminkan simbol-simbol budaya mereka, Mas. Kemudian ada juga anchor yang auditory misalnya, suara gitu ya. Itu juga kita manfaatkan, Mas. Jadi banyak alat-alat musik di Indonesia ya yang menggaungkan suara-suara yang khas, menyimbolkan suara hati dan pikiran mereka gitu ya. Ada angklung, ada siter, ada gamelan dan sebagainya. Kemudian juga anchor ini bisa diwujudkan dalam bentuk kinestetik. Kita memiliki banyak tari-tarian di seluruh Nusantara. Hampir semua pulau di Indonesia punya tari-tarian, punya lagu daerah, kemudian punya simbol-simbol pakaian. Jadi lengkap sekali, Mas. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita ini sebenarnya bangsa yang, kalau kita lihat dari NLP gitu ya, ini bangsa yang luar biasa tinggi peradabannya gitu. Betul. Luar tinggi peradabannya. Jadi kita pernah memiliki peradaban yang besar gitu. Kalau dilihat dari tadi itu, Mas, simbol-simbol tadi itu menunjukkan bahwa kita pernah punya peradaban besar, tetapi ada mungkin masa-masa di mana peradaban itu menurun kualitasnya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa Garuda Pancasila ini juga simbol bahwa kita sebagai bangsa pernah dilahirkan kembali di tanggal 17 Agustus tahun 45. Kita tahu dari helai bulu, kemudian bulu sayap, bulu ekor gitu ya, Mas. Kemudian bulu leher yang menandakan bahwa kita adalah bangsa yang besar yang pernah dilahirkan kembali pada tanggal 17 Agustus 45. Mengapa dilahirkan kembali? Karena dari bukti-bukti lagu-lagu adat gitu ya, Mas. Pakaian adat, kemudian tarian-tarian adat itu tidak bisa dibohongin, Mas. Bahwa kita pernah memiliki peradaban yang berkualitas gitu. Peradaban kan ada 5 ya Mas, 5 aman, kemudian kualitas, layanan yang terbaik dan sebagainya itu. Peradaban itu kan kalau nggak ada, nggak mungkin akan melahirkan seni-seni yang luar biasa tadi Mas. Untuk pakaian adat, lagu adat dan sebagainya itu. Dan mungkin ada missing link di beberapa saat yang lampau yang mungkin mendegradasi gitu ya peradaban yang telah muncul. Dan akhirnya tanggal 17 Agustus itu menjadi momentum atau anchor bahwa kita dilahirkan kembali menjadi sebuah bangsa yang besar. Itu Mas. Ya, jadi dengan kata lain, ingat Garuda Pancasila, ingat belief, value, dan understanding, begitu ya Pak ya, dari yang dimiliki bangsa Indonesia. Betul. Sama seperti kalau dalam sehari-hari mungkin kita di toko kelontong gitu ya, Bu, Pak, jual
kita menyebut merek tertentu gitu ya. Jadi kalau ibarat gitu ya. Ternyata ya padahal mau beli air dalam botol kemasan gitu. Kita kan nyebutnya padahal itu hanya nama merek gitu, tapi kita sampai Nah, merek tertentu. selatah begitu. Ya, jadi itu yang Ya, disebut anchor gitu ya. Jadi ketika kita ingat anchor. satu brand, kita ingat satu Hmm. simbol begitu, kita akan Hmm. dikaitkan dengan sesuatu yang lain yaitu. Jadi ketika Garuda Pancasila itu akan Hmm. mengingatkan kita kepada belief, value, dan understanding dari Understanding. bangsa ini. Gitu. Ya, Kira-kira begitu ya Pak ya. Jadi betul, sederhananya betul. itu. Tepat sekali, Mas. Tepat Ya, sekali. jadi Tepat sekali. Dan ini luar biasa. Dan menurut hmm, saya Garuda Pancasila ini luar biasa karena dengan simbol itu, bahkan menurut saya ya Garuda Pancasila itu melebihi dari sekedar itu gitu. ya, Apa namanya, tidak hanya sekedar belief, value, understanding yang di ini apa ya, yang dilingkupi gitu ya. Tapi ya, juga dia mungkin di dalamnya ada sejarah, sejarah termasuk betul. identitas ya. Ya, Ya, dan apa ya, ada kekuatan, power, identitas gitu, semangat gitu, kemudian ya, tatapan ke depan, intention gitu kan. Eh, Burung Garudanya punya tatapan ke depan yang sangat tajam gitu. Kemudian pengetahuan, pengetahuan tentang Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang sangat besar dan sangat kuat gitu ya, terbentang apa namanya di garis khatulistiwa. Kemudian pengalaman ini menunjukkan bahwa kita pernah lahir di 17 Agustus 45. Pemaknaan kita ini semua meskipun berbeda-beda tapi tetap satu, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi lengkap sudah, Mas. betul, betul. Belief, Jadi value, understanding jadi satu di situ. kalau ini bulan-bulan yang mendekati kesaktian Pancasila begitu, saya mungkin akan lebih memaknainya bukan sekedar sakti melalui G30S gitu ya, tetapi Hmm, saktinya karena telah melewati sejarah gitu ya, sudah ya, teruji gitu ya, sudah ya. teruji ini jadi kemudian terkristal dalam Garuda Pancasila ini. Nah, saya setuju gitu ya, peradaban kita luar biasa maju. Contohnya Mhm. saya ingat tiba-tiba ingat jadi apa tentang ini nada Pak, nada penta gitu ya. Kalau yang lain oktav ya, jadi Mhm. 7 gitu. Kita punya gamelan, punya ini yang 5 gitu ya, 5 nada gitu. Jadi kan Pentatonis ya. ya, jadi luar biasa gitu ya. Kita ini bangsa yang seperti yang saya pernah sebutkan juga di sebelum-sebelumnya gitu ya, peradaban tembaga gitu, dan kita juga menjadi salah satu bangsa atau negara yang punya 7 keajaiban dunia gitu dengan Borobudur gitu ya, yang Mhm. peradaban yang unggul, peradaban yang luar biasa itu hanya salah satu contoh monumen gitu ya yang kita bisa Mhm. nikmati sampai hari ini. Betul. Nah, kalau bicara soal mindset tadi itu dalam terjemahannya tadi dalam value, belief, understanding begitu ya Pak ya, satu setnya ya. Ya. Mhm. Nah, ini mungkin bisa eh, sedikit gitu Pak, resume tentang belief, value, understanding gitu Pak. Ya, oke, untuk Mungkin mengingatkan kita ya Mas ya, ya. ya, ya, Jadi mindset itu terdiri dari belief, value, understanding, dan ya. totalnya ada 11. Jadi kita Hmm, mulai dari pengetahuan dulu ya. Pengetahuan hmm. itu, understanding. Standing ya, Understanding standing itu itu terdiri dari tiga pengetahuan hal, ya, pengetahuan, pengalaman, dan aman dan pemaknaan. pemaknaan. Iya, dan apa understanding ini merupakan fundamen dari idea dari belief. Jadi Hmm, biasanya belief seseorang itu diperoleh dari understandingnya. Jadi nggak mungkin hmm, orang meyakini sesuatu kalau dia tidak memahami sesuatu gitu. hmm. Oke. Jadi kemudian setelah seseorang memiliki pemahaman, maka dia akan memiliki Oh, belief. ya. Nah, belief ini terdiri dari identity, power, dan intention. Intention. Kemudian setelah seseorang memiliki understanding dan belief, maka kalau ini dihabitkan atau dibiasakan terus, kemudian environment-nya juga Hmm, mengkonfirmasi, maka hmm, kesemuanya jadilah value. Nah, value ini hmm. ada 5P, sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu, sesuatu yang dipilih, sesuatu yang prioritas, dan sesuatu yang kita ingin berpartisipasi. Hmm. Dan Ya. dan apa ini juga bisa menjadi sebuah metodologi sebenarnya Mas untuk membangun Hmm. karakter bangsa gitu ya, yang mungkin nanti Hmm. bisa kita
apa namanya, bisa kita informasikan kepada khalayak ramai gitu ya, seperti yang sudah kita jalankan di kursus Guru Coach Indonesia Emas. Jadi di sana kita mempelajari tentang kerangka pikir yang terdiri dari belief, value, understanding. Dan para guru coach ini nanti diharapkan bisa menggunakannya sebagai tools untuk mengintegrasikan apa namanya, pemahaman tentang Garuda Pancasila, tentang Indonesia, belief tentang Indonesia, value tentang Indonesia, dan orang yang diajari juga gampang karena kita tinggal melihat simbol Garuda Pancasila. Garuda Pancasila yang di setiap rumah, di setiap kantor selalu ada, selalu kita pasang, mendampingi atau disupport oleh dua gambar, yaitu gambar presiden dan gambar wakil presiden. Ini maknanya sangat besar, karena dengan memasang itu di rumah kita menjadi selalu ingat, Mas, bahwa kita adalah bangsa yang memiliki pemahaman, memiliki keyakinan, dan memiliki value tentang Indonesia. Dan ketika kita selalu memegang erat-erat ketiga hal itu, understanding, belief, dan value, maka kita akan menjadi Garuda Pancasila yang kuat, yang menatap masa depan dengan tajam, fokus gitu ya, Mas. Dan kita akan selalu semangat karena kita adalah apa namanya, bangsa yang benar-benar punya identitas, punya power, punya intention. Siapa sih yang bisa mengalahkan seseorang atau bangsa yang punya identitas, power, dan intention, Mas? Gak ada, Mas. Apapun akan diterjang gitu ya, karena kita punya intention dan kita punya power. Dan Mas Albert, kalau kita melihat sejarah, saya sebelum kita IG Live tadi sore sempat mencoba untuk melihat kilas balik ke sejarah ya. Sejarah-sejarah kelam bangsa kita itu terjadi ketika kita melupakan salah satu atau salah dua atau salah tiga dari 11 mindset itu, Mas. Ketika kita lupa apa yang perlu kita ketahui tentang bangsa Indonesia, kita lupa tentang apa yang kita alami di Indonesia, kita lupa akan makna Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, maka terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian ketika kita lupa terhadap value-value Pancasila gitu ya, maka seperti misalnya tahun 98. Tahun 98 ini kalau kita ingat dan kita hubungkan dengan value Pancasila, menangis kita, Mas. Karena apa? Kita sebagai bangsa yang mengatakan bahwa kita memiliki value Pancasila, tidak ada satupun yang kita jalankan waktu itu, Mas. Dan akhirnya benar, kita terlepas atau kita kehilangan apa namanya, tameng kita, Mas. Kita kehilangan kekuatan kita dan akhirnya kita runtuh dari dalam sendiri. Kemudian kilas balik tahun apa namanya, tahun 65, tahun 55. Kemudian sebelumnya lagi penjajahan Jepang, penjajahan Belanda. Ini semua terjadi karena aspek itu, Mas. Dan pada tahun 45 itu ya, ketika BPUPKI, PPKI berpikir tentang sebuah simbol yang mengingatkan supaya kita tidak jatuh lagi seperti kemarin-kemarin. Alhamdulillah tercipta Pancasila. Garuda Pancasila. Nah, kalau sempat mengalami masa-masa degradasi atau kita kelupaan gitu atau kehilangan gitu ya, itu gimana nih Pak supaya tidak terulang lagi nih Pak? Kalau Bung Karno pernah mengatakan jas merah gitu ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah ini kira-kira apa yang perlu kita jaga atau perlu kita lakukan nih Pak supaya tidak kehilangan atau tidak mengulang lagi momentum seperti itu Pak? Salah satu yang sedang kita jalankan adalah dengan menjalankan kursus Guru Coach Indonesia Emas nih, Mas ya. Karena di kursus Guru Coach Indonesia Emas ini sangat jelas bahwa di sana salah satunya kita belajar bagaimana memahami tentang belief, value, understanding. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikannya sebagai sebuah cara untuk memfasilitasi seorang untuk mendapatkan belief, value, dan understanding. Kemudian setelah itu kita juga memfasilitasi orang yang sudah punya belief, value, understanding itu untuk membangun peradaban, gitu ya. Artinya memang cara yang paling efektif menurut saya adalah menjadikan bangsa Indonesia memiliki pengetahuan, memiliki skill, memiliki attitude yang diperlukan untuk bisa memahami Garuda Pancasila ini, yaitu belief, value, dan understanding. Dan semoga saja
kursus guru coach Indonesia Emas ini makin berkembang ya, makin banyak orang yang tahu bagaimana memahami belief value understanding, memahirkan dirinya untuk membantu orang lain, dan bagaimana menggunakan kemahiran itu untuk membangun peradaban. Dan ya kalau itu dilakukan sel by sel dari diri kita sendiri, kemudian dari lingkungan masyarakat kita dan seterusnya, maka insya Allah ini akan menjadi sebuah gerakan bersama ya Mas, yang akan membuat kita selalu ingat tentang Garuda Pancasila, 11 elemen mindset atau kerangka pikir yang menguatkan kita, sehingga hal-hal degradasi tadi tidak terulangi lagi. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi Mas, sebenarnya 11 elemen itu tidak hanya memperkokoh atau elemen yang memperkuat bangsa, tetapi dalam segala hal. Di dalam bisnis perusahaan, di dalam organisasi, di dalam masyarakat, di dalam hubungan antara seseorang dengan orang yang lain, hubungan antara guru dengan murid, hubungan antara orang tua dengan anak, dan sebagainya, menggunakan 11 hal tadi, Mas. Dan Garuda Pancasila ini sebenarnya bukan hanya tuntunan berbangsa dan bernegara, tetapi adalah sebuah simbol yang membantu kita untuk mengingat tentang tuntunan-tuntunan untuk parenting, untuk belajar, untuk coaching, untuk profesional, untuk UMKM dan sebagainya, Mas. Untuk leadership, komunikasi, semuanya ada di sana, Mas Abed. Dan kalau kita bisa melakukan ini dengan baik, gitu ya, maka insya Allah 11 hal itu akan tetap hidup. Kemudian kita akan terhindar dari hal-hal yang membuat kita sebagai bangsa terdegradasi, Mas Abed. Ya, jadi luar biasa ini. Jadi bayangan yang muncul seperti gudang dengan segala. Jadi ada semua di situ gitu. Apa yang ada di Garuda Pancasila itu ada semua yang kita butuhkan. Dan untuk kita bisa bertahan tadi, karena ini berkaitan dengan mindset, belief, value, dan understanding. Maka kita perlu keterampilan gitu ya, kita perlu hal yang berkaitan dengan belief, value, dan understanding. Ya, itu jadi salah satu keterampilannya itu bagaimana memfasilitasi, bagaimana mengelola belief, value, dan understanding yang kita sebut dengan coach gitu ya Pak ya. Mungkin. Iya, betul sekali. Jadi, dan setelah kita mahir dan mampu memahirkan orang lain, maka kemahiran itu kita manfaatkan untuk membangun peradaban. Peradaban. Nah, itulah yang ujung-ujungnya gitu. Jadi ujung dari guru coach Indonesia Emas, orang tua coach Indonesia Emas, wirausaha coach Indonesia Emas, dan leader coach Indonesia Emas adalah ujung-ujungnya itu tadi, Mas. Bagaimana kita bisa membangun peradaban yang aman dan mengamankan orang lain. Karena di guru coach Indonesia Emas kan kita belajar tentang seni memfasilitasi, Mas. Kemudian model komunikasi NLP, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita mendukung dan men-challenge orang untuk maju gitu. Jadi sangat cukup gitu, sangat cukup untuk bagaimana kita membangun Indonesia yang beradab, yang aman. Kemudian yang kedua, berkualitas. Kita belajar tentang skor model, kita belajar tentang model ketangguhan, kita belajar tentang model perubahan. Yang sudah sangat cukup untuk membuat kita menjadi bangsa yang berkualitas. Kemudian service excellent, kemudian berikutnya adalah bagaimana kita menata operasional gitu ya, atau performance kita, bagaimana supaya efisien dan efektif. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita selalu melihat diri kita punya risk management, manajemen risiko, sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sehingga kita terhindar dari hal-hal yang mendegradasi peradaban kita. Terima kasih. Sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang baru saja mampir, baru saja datang. Terima kasih. Silahkan jika ada pertanyaan, komentar, tanggapan, dan bahkan jika ingin nongkrong atau nimbrung bareng gitu ya, kita akan sama-sama ada di layar bersama-sama. Silahkan ajukan request join, sehingga kami akan bisa invite Bapak Ibu untuk bergabung bersama-sama kami malam hari ini di layar IG Live ini. Selamat, silakan Pak Utoro jika ada yang ingin disampaikan. Ya senang sekali pada malam hari ini kita berbicara tentang sesuatu yang keren ya.
Dan mungkin ini kekayaan bangsa Indonesia yang paling apa ya, paling keren gitu ya Mas ya, Garuda Pancasila ini. Dan memang apa ya, kalau saya lihat, nggak tahu apakah yang saya observe itu benar apa enggak, saya untuk bagaimana menjelaskan atau mensosialisasikan bahwa Pancasila, Garuda Pancasila ini adalah apa ya, mindset bangsa sebenarnya. Itu memang masih belum temukan gitu ya. Dan ya ini alhamdulillah menjadi porsi kita Mas Albert. Di acara Gelora Pancasila ini untuk apa ya, menggelorakan gitu ya, menggaungkan dan mensosialisasikan tentang konsep-konsep ini. Dan semoga aja nanti apa pandemi segera berakhir ya Mas ya, sehingga nanti kita bisa roadshow ya Mas, bisa roadshow dari Aceh sampai Papua gitu ya, untuk apa, mensosialisasikan tentang Gelora Pancasila ini. Jadi saya pikir-pikir juga ini ya Pak, luar biasa. Zaman dulu itu belum ada, kemungkinan juga belum ada jurusan atau istilahnya di kampus yang berkaitan dengan mungkin marketing, yang kaitannya dengan pembuatan logo, terus konsep-konsep brand gitu ya, personal branding atau company branding, corporate itu kan belum ada itu Pak ya. Kelihatannya belum ada jurusan-jurusan itu, tetapi Pancasila itu bagaimana digali value, belief, understanding ya, nilai-nilai bangsa ini dikristalkan dalam sebuah kalimat, lalu kemudian hebatnya sepakat gitu ya, mereka sudah bisa juga membuat simbol gitu. Sila pertama itu bukan sekedar ketuhanan yang Maha Esa saja itu kalimatnya, tetapi ada simbolnya, bintang. Lalu ini kan luar biasa gitu ya. Luar biasa. Iya, dari mana gitu mereka belajar gitu ya, sampai Garuda Pancasila aja ya, namanya burung ya burung gitu ya, kenapa kok sayapnya bisa jumlahnya, lalu lehernya, ekornya itu bisa dikaitkan gitu menjadi ada maknanya gitu, ada relate dengan sesuatu gitu ya, mengingatkan apa gitu. Itu kan menolong dari generasi ke generasi gitu ya. Betul. Nah ini yang menyedihkan ini Pak, yang sudah dibantu aja begitu masih bukan menemukan loh, hanya tinggal memahami gitu ya. Ada yang lupa ini Pancasila nggak bisa menyebutkan gitu, mungkin suruh menjelaskan belum bisa gitu, padahal ini suatu tools, suatu alat yang bisa disediakan gitu oleh para founding fathers untuk kita bisa mudah gitu mengingat atau menghubungkan dengan value, belief, dan understanding gitu ya. Dan saya rasa ini yang jadi PR kita bersama, bahwa jangan sampai kita degradasi gitu ya menjadi sebuah rumusan belaka, seperti seolah-olah mantra yang hanya dihafalkan saja tapi tidak dipahami gitu ya. Padahal itu jadi paling yang basic gitu ya, dari 11 tadi. Pengetahuan harus beranjak gitu ya kepada pemahaman gitu ya. Jadi bukan sekedar hafalan saja. Nah, jadi kalau tadi berkaitan dengan peradaban itu berarti gini ya Pak ya, dimulai dari kita sendiri, kemudian kita yang diberdayakan ini memfasilitasi gitu agar orang-orang lain juga berdaya gitu ya, memfasilitasi. Kemudian karena saya dan Anda gitu istilahnya, saya dan kamu gitu ya, semua mulai berubah gitu, kemudian itulah kemudian nanti akan jadi sebuah peradaban yang berubah juga gitu ya. Jadi betul dimulai dari kita gitu ya. Dan apakah mungkin, karena kalau kita bicara mengubah ya suatu yang besar, mungkin kita bisa berkata terlalu besar, nggak mungkin gitu ya. Tapi sekarang skupnya sudah dikerucutkan kepada kita gitu ya, mengubah kita ya, mengubah diri kita dulu, lalu mengubah, memfasilitasi orang lain, dan insya Allah jadi sebuah peradaban ya baik, yang berubah gitu. Kira-kira begitu ya Pak ya. Betul sekali Mas, tepat sekali. Ya, jadi dan belief, value, understanding ini bukan hanya soal, kali lagi seperti apa yang kita bicarakan tiap Sabtu, bukan bicara soal politik ya, bukan soal aturan-aturan perundangan. Dan ini karena nilai-nilai kehidupan, dan ini bisa jadi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam banyak aspek. Itu tadi sudah dicontohkan di dalam seperti parenting,
dalam Betul. kepemimpinan, dan kita sudah bahas pernah ada tentang di sekolah, kaitannya dengan corporate gitu ya, dengan company gini dalam pengelola bisnis gitu ya, atau di dalam usaha Bisnis, ya. ya gitu ya, entrepreneur. Jadi ini Bapak Ibu ini bicara tentang diri kita, sesuatu yang ada di dalam, yang sesuatu yang sudah kita miliki, bukan yang kita upayakan dari tidak ada menjadi ada, tetapi sudah ada di dalam diri kita sendiri gitu. Itu ya Pak, kira-kira ya. Betul, betul, betul. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kebesaran Indonesia adalah memisahkan. Jadi Garuda Pancasila sebagai mindset bangsa ini kan satu konsep, Mas. Konsep ini kan hanya akan bisa konsep ini akan hanya bisa diimplementasikan gitu ya. Kalau warga negara Indonesia itu memiliki belief, value, understanding tadi, Mas. Ini kayak dua hal gitu. Nah, ketika konsep ini bisa diterima oleh warga negara yang memiliki belief, value, understanding atau karakter gitu ya, maka ini akan menjadi menjadi orang yang berkarakter gitu, menjadi warga negara yang berkarakter, dan itu yang sekarang sedang kita usahakan gitu. Dan ini memang perlu langkah-langkah yang besar, dan alhamdulillahnya kita sudah insya Allah nanti tanggal berapa Oktober, Mas, kita akan memasuki batch kedua dari kursus Guru Coach Indonesia Emas ya. Dan senang sekali kita punya teman-teman yang dari Aceh, dari Sumatera, dari Nias, dari Padang, Palembang gitu ya. Kemudian Indonesia Timur juga banyak ya, dari Gunung Intan, dari Nusa Tenggara, luar biasa, dari Maluku bahkan ada, dan senang sekali ini kita mulai batch 1, batch 2 masih batch awal, tetapi coveragenya sudah mencakup Indonesia, Mas ya. Ini adalah berkah ini, Mas ya. Akhirnya online, sehingga akhirnya kita bisa menjangkau teman-teman di seluruh Indonesia. Ya, betul. Bersyukur sekali coverage dari sisi geografis sudah, ya kalau ibarat penelitian itu sampling randomnya sudah cukup mewakili gitu ya. Mewakili ya. Random samplingnya ada dari barat, tengah, dan timur gitu ya Indonesia. Jadi dari sisi termasuk waktu itu ya, waktu Indonesia Barat, Tengah, Timur ini terwakili gitu. Dan kita jadi lebih bersemangat gitu karena merasa tidak lagi sendirian gitu, tidak lagi besar gitu, karena sudah kebagi-bagi ini. Artinya ada representatif, ada orang-orang yang ada di daerah gitu ya. Jadi kita tidak sendirian gitu, tidak besar gitu, sudah porsinya udah dipotong-potong, ini udah menjadi lebih lebih ada banyak yang kita bisa kerjakan bersama-sama gitu. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan ya berkaitan dengan nilai-nilai, dengan pemahaman, dengan keyakinan gitu ya, yang berkaitan dengan hal itu. Silakan jika ada pertanyaan, Bapak Ibu ada komentar gitu ya, kita bisa tanggapi bersama-sama, atau kita bisa diskusikan bersama-sama malam hari ini. Ya. Sambil menunggu yang mungkin akan menyampaikan komentar atau bertanya atau ingin masuk bergabung, sekedar informasi ini aja, Mas, bahwa batch 1 dari kursus Guru Coach Indonesia Emas ini sekarang sudah sampai di modul ke-8. Jadi di modul ke-8 ini kita sudah mengencourage atau mengajak teman-teman para peserta untuk mulai familiar dengan media sosial. Mereka mulai kita minta untuk mengupload gitu ya, Mas ya, apa yang mereka pelajari di media sosial yang mereka miliki. Kemudian masih familiarisasi dulu mungkin sampai modul ke-9, ke-10. Nah nanti mungkin setelah itu kita akan mulai mengajak para peserta untuk mendengung-dengungkan gelora Pancasila ini, Mas, dengan menggunakan sharing kekuatan mereka di medsos dan sebagainya. Oh, ini ada dari Ibu Maria Famai. Selamat malam Ibu, salam. Semoga salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Minggu Bu Maria Famai ya. Terima kasih sudah hadir Ibu. Pak, ini berkaitan dengan tugas, jadi saya baru keinget nih. Ini Pak, belief, value, understanding, lalu ada istilah
ini Pak, kerangka pikir Pak. Jadi ini apa kaitannya Pak dengan struktur berpikir gitu atau kerangka pikir? Apa yang sebetulnya sedang ditata atau pengaruhnya sebab akibat ini mana sebab mana akibat atau seperti apa ini Pak? Yeah. Gitu. Oke. Wah, pertanyaan yang keren, Wah. Ini pertanyaan tingkat advance. Jadi kerangka pikir atau mindset atau frame of mind ini elemennya adalah belief, value, dan understanding. Kemudian dari ketiga itu ada elemennya lagi ya. Understanding elemennya adalah pengetahuan, pengalaman, dan pemaknaan. Belief, identity, power, intention. Kemudian value adalah penting, perlu, pilihan, prioritas, dan partisipasi. Nah, ini disebut dengan kerangka pikir, Mas, atau mindset gitu ya. Mirip kayak kitchen set gitu, Mas. Ini sesuatu yang ada yang membentuk diri kita. Nah, ketika kita sudah berbicara tentang struktur berpikir, maka ini menjadi sesuatu yang fluid, menjadi sesuatu yang bergerak. Jadi tadi yang kita bicarakan belief, value, understanding itu hanya elemen-elemennya aja. Jadi tinjauan elementer gitu ya. Tetapi ketika nanti kita sudah paham, maka bagaimana kita memadukan, menggunakan, menyelaraskan belief, value, understanding ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena belief, value, understanding inilah yang nanti akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita beremosi, bagaimana kita berkomunikasi dan beraksi, Mas, melakukan tindakan. Nah, dari situ nanti kita akan lihat. Nah, ketika ini sudah diimplementasikan dalam bentuk pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku, kerangka pikir tadi jadilah struktur berpikir, Mas. Jadi sesuatu yang fluid dan hidup gitu, terdiri dari belief, value, understanding, yang mempengaruhi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ucapkan, dan lakukan. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia, kerangka pikir itu adalah elemennya, struktur berpikir itu adalah hidupnya gitu ya, ruhnya gitu, Mas. Kemudian pengejawantahannya disebut dengan moral atau akhlak gitu ya. Akhlak itu atau moral itu adalah sesuatu yang responsif kita lakukan. Jadi kalau kita mendapatkan stimulus tertentu, apa sih yang otomatis kita lakukan? Gitu ya. Kalau kita misalnya duduk kita sedang naik bis, Mas, kemudian kita melihat ada seorang ibu-ibu yang lagi hamil, ibu yang sudah hamil atau sudah usia, tua gitu ya, lanjut usia. Kemudian kita langsung nggak mikir-mikir lagi, langsung silakan Bu. Jadi responsif. Jadi respon yang otomatis itu disebut dengan akhlak atau moral. Nah, moral atau akhlak yang konsisten kita jaga terus ya, kayak gitu terus gitu ya, itu menjadi karakter namanya. Jadi fundamentalnya tadi adalah kerangka pikir, kemudian menjadi struktur berpikir, kemudian nanti berimbas menjadi pikir, rasa, ucap, laku, kemudian menjadi akhlak tadi, kemudian menjadi karakter. Nah, kalau sudah menjadi karakter, maka ya otomatis orang-orang itu akan menjadi orang yang sangat sangat punya kepentingan gitu, Mas, untuk membangun peradaban gitu. Saya tidak mau hanya sejahtera sendiri di rumah, kaya sendiri di rumah, tetapi saya ingin membangun peradaban. Jadi masyarakat di sekitar kita juga lebih baik gitu. Karena kita juga menyadari bahwa meskipun saya kaya raya, meskipun saya hartanya melimpah, tetapi kalau saya berada di sebuah negara ya yang nggak aman gitu, Mas, yang nggak aman, yang nggak nyaman, itu kan sesuatu yang bukan pencapaian lagi gitu ya, Mas. Sebuah perusahaan yang katakanlah dia sangat membanggakan pencapaiannya gitu ya, zero safety, produktivitas 100% dan sebagainya, habis ngomong gitu tiba-tiba ada bom, langsung diir gitu ya, pabriknya hilang rata dengan tanah. Jadi prestasi tanpa peradaban boleh dikatakan sia-sia. Jadi menciptakan peradaban ini perlukan tanggung jawab kita semua gitu ya. Dan bukan tanggung jawab pemerintah saja menurut saya, karena pemerintah ini orangnya hanya seberapa gitu. Betul. Dan yang punya kepentingan bukan pemerintah, tetapi kita aja gitu. Pemerintah ini kan menurut saya ya, mereka adalah orang-orang yang dibayar gitu ya, kemudian mereka mengerjakan berdasarkan job description gitu. Tapi kalau kita mungkin beda, Mas, sebagai warga negara ya, karena ini berkaitan dengan keamanan kita. Keamanan ini kan berkaitan dengan eksistensi kehidupan, Mas. Nyawa gitu kan. Nyawa. Yang paling bertanggung jawab memelihara keamanan nyawa kita itu bukan negara menurut saya. Ya kita sendiri gitu ya. Meskipun negara ini melindungi warganya dari perampokan, dari begal dan sebagainya. Tapi kalau malam-malam kita keluar malam,
terus kemudian membawa perhiasan-perhiasan gitu ya. Yang mana mungkin polisi akan melindungi kita itu kan. Yang melindungi kita adalah diri kita sendiri. Itu Mas Albert. Ya. Jadi berarti kita seringkali apa yang disebut salah kaprah itu ya. Kita terbiasa tapi ternyata belum paham gitu ya. Iya. Kita berkata tadi karena kaitannya dengan kerangka pikir, struktur berpikir ini, wah ini merembetnya kemana-mana ini. Itu menurut saya ya. Jadi karena nanti berkaitan dengan prul gitu ya, pikir rasa ucap laku gitu, lalu kita mungkin kita berkata kamu bodoh gitu, itu kan karena kita tidak memahami gitu ya, bahwa orang bisa begitu karena ada kerangka pikirnya, ada belief value understandingnya, dan lalu kita bagaimana kita kesulitan nih untuk punya harapan dengan orang lain gitu ya. Kita karena kita nggak bisa memisahkan perbuatan dari orangnya, lalu bagaimana kita bisa memahami kemudian apa yang dia punya atau pikirkan itu yang terbaik menurut dia begitu. Itu hal-hal yang menurut saya karena kita tadi tidak ngerti ini ya Pak, tidak mengerti hal-hal seperti ini tadi, itu kerangka pikir bahwa itu dibangun dari value, belief, understanding, dan istilahnya ibaratnya kalau saya jadi tahu begini kan, wah kalau dari dulu-dulu gitu ya, akhirnya malah kita ini punya masalah dalam kehidupan bukan karena masalah itu sendiri gitu, ternyata ada di dalam kita gitu, masalahnya bukan di luar gitu ya, ternyata ada di yang kita bisa kendalikan gitu, yang kita bisa kelola gitu ya, dari belief, value, understanding, cara kita apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami, apa yang kita maknai, itu aja udah bisa membuat sesuatu yang berbeda gitu ya, responsifnya respon kita itu sudah hal yang jadi hal yang berbeda gitu. Itu kira-kira gitu ya Pak ya. Jadi ada banyak konflik, ada banyak persoalan-persoalan yang sebetulnya bagaimana kita juga memandang orang lain itu, bagaimana efektivitas kita, produktivitas kita kerja, gitu, apa yang kita kerjakan bergantung dari apa yang tadi beli value understanding. Gitu ya Pak kira-kira ya. Betul ya Pak, kira-kira gitu ya. Iya, betul. Kita lakukan sangat tergantung dengan kerangka pikir tadi, dan ketika kita menghidupkan kerangka pikir menjadi struktur pikir gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita sebenarnya akan menjadi lebih nyaman, lebih aman, dan lebih bahagia gitu ya Mas, dalam bagaimana kita berkomunikasi dengan kenyataan. Iya, betul. Dan kenyataan ini kan bisa bagaimana memberikan gimana Pak? Sorry. Halo? Jadi berkomunikasi dengan sangat penting untuk branding, karena kalau kita gagal memahami kenyataan, maka kita bisa memberikan asumsi atau menyimpulkan kenyataan ini dengan kesimpulan-kesimpulan yang keliru, Mas Albert. Dan kalau kesimpulannya keliru, maka keputusannya juga bisa keliru. Dan kalau keputusannya itu keliru, akhirnya bisa berakibat kepada orang banyak gitu ya. Dan akhirnya efeknya jadi besar gitu. Meskipun sebenarnya yang kita lakukan hanya sesuatu yang sedikit gitu ya, tapi bisa berimpact besar. Jadi kalau saya sedikit mengulang itu, komunikasi bukan hanya soal komunikasi antar, juga komunikasi kita dengan tadi yang disebut kenyataan atau realita dunia itu ya Pak ya. Bagaimana kita memahami atau melihat dan kemudian bereaksi, berespon begitu. Selamat malam dan selamat datang Bu Fibra. Iya, betul. Selamat malam Bu Fibra, selamat bergabung. Terima kasih sudah mampir. Ini dirindukan. Silakan jika ingin ada tanggapan atau bergabung bersama malam hari ini. Oke. Ya Bapak Ibu silakan. Jadi kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, ada komentar, atau ada hal yang ingin ditambahkan atau ditanggapi, silahkan bergabung, silahkan diketik di dalam kolom chat. Kolom chat ya. Oke. Dan alhamdulillah ini pelan-pelan tapi pasti Guru Coach Edu Batch 2 sudah mulai jalan ya Mas. Ya, langkah-langkah yang
apa namanya, langkah kecil tapi pasti. Semoga nanti banyak teman-teman yang bergabung di masyarakat coach Indonesia, sehingga nanti kekuatan kita menjadi makin besar, dan kita juga beberapa saat yang lalu sudah mulai memperkenalkan diri Mas ya kepada beberapa lembaga di luar kita. Semoga nanti bisa berkolaborasi untuk mempercepat proses proses karakter building atau apa namanya, mindset building gitu ya kepada bangsa kita. Dan alhamdulillah juga ini batch 1, batch 2 sudah jalan. Kalau batch 1, batch 2 selesai, maka paling tidak kita mungkin memiliki 50 lebih ya Mas ya, 50 tim. Tim awal yang ada di seluruh Indonesia untuk mulai mengkomunikasikan, mensosialisasikan tentang belief, value, understanding kita sebagai bangsa, sehingga degradasi jadi bisa ini apa namanya, kita hindarkan gitu ya. Ya, dan kalau dari angkatan-angkatan yang sudah berjalan ini, istilah saya mungkin gambarannya Pak Utoro gitu ya, menolong teman-teman gitu yang menjadi berdaya. Tapi sebetulnya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita ini dalam bukan hanya itu saja gitu Pak yang berdaya gitu, yang berubah, tetapi ada banyak teman-teman lain gitu. Ibaratnya kalau ini ada 1:1 gitu ya, misalkan pesertanya 50 gitu katakanlah begitu, itu aja sudah ada 100 orang yang diberdayakan Pak pada saat bersamaan, karena kan mereka harus praktek nih Pak. Kalau prakteknya satu orang yang sama gitu ya, apalagi kalau misalkan nanti prakteknya ganti klien gitu ya. Tapi kalau klien yang saja berarti sudah 2 kali lipat gitu ya, yang ikut berubah gitu, ikut bersama-sama mencicipi, ikut bersama-sama berubah, berproses bersama. Itu luar biasa sekali loh. Kalau peserta aja misalkan 20 minggu gitu ya, 20 minggu yang mengubahkan gitu. Wah, ini jadi judul ini, 20 minggu yang mengubahkan. Nah, ini juga ada klien-klien yang 20 minggu gitu, yang mencicipi gitu ya, berubah gitu, yang wow gitu ya. Dan apalagi kalau mereka pimpinan sekolah, kepala sekolah, atau mungkin ya kliennya malah mungkin ada di company gitu ya, corporate gitu, ada atau keluarga sendiri. Berarti ada banyak aspek yang kita masukin gitu ya Pak ya. Ada banyak banyak apa istilahnya, tipikal orang, tapi juga tipe ada di mana mereka itu ya, secara positioningnya mereka ada di marketplace, ada di sekolah, ada di mana aja yang menjadi berdaya gitu. Jadi lebih baik gitu ya, gitu. Jadi selesai pandemi ini bukannya menghancurkan gitu ya, pandemi bukan sesuatu yang mudah menjadi pesimis dan gelap gitu ya, tahu gelap gitu, tapi menjadi memberdayakan. Memberdayakan gitu ya, memberdayakan. Bukan hanya buat peserta, tapi sekali lagi juga buat bahkan yang di coach ya, di fasilitasi gitu. Wow, gitu, luar biasa sekali. Karena kalau yang saya alami ya Mas Abed, ketika seseorang mengikuti coaching gitu ya, atau mengalami coaching, maka sebenarnya peserta atau klien itu tidak hanya difasilitasi oleh coach untuk menemukan langkah menuju tujuan dan menemukan sumber daya menuju tujuan, tetapi mereka ini juga mengalami atau experiencing sesuatu yang mengalami tentang belief, value, understanding gitu ya. Jadi sebagian besar klien coaching yang pernah saya coach gitu, mereka mengatakan bahwa dengan coaching ini tidak hanya tujuan saya tercapai, tapi saya jadi mengenal belief, saya mengenal value, mengenal understanding gitu. Jadi multiplikasinya tadi tidak hanya 1:100 Mas, tetapi menjadi mungkin 1:100 pangkat berapa ya? Karena orang yang di coach itu tidak hanya merasakan bahwa dia terbantu mencapai tujuan, tapi dia juga terbantu mengenal yang namanya belief, value, dan understanding. Dan dia mungkin menjadi lebih punya kemampuan untuk berkomunikasi lebih jauh gitu ya, lebih dalam dengan coachnya. Dan siapa tahu mereka nanti akan bersama-sama membentuk komunitas Indonesia Emas yang semoga makin lama makin besar gitu ya. Dan tujuannya adalah untuk membuat kita tadi berada di peradaban yang
aman, nyaman, dan seterusnya. Peradaban yang sehat untuk diri kita, kemudian anak cucu kita, generasi-generasi berikutnya. Karena kita belajar ya Mas, kesalahan dari satu generasi efeknya bisa sangat bergenerasi gitu ya. Seperti korupsi, kolusi, nepotisme yang terjadi sejak tahun 70-an gitu ya. Itu sampai sekarang susah sekali itu ya Mas. Udah berapa puluh tahun gitu ya. Meskipun ada KPK, kemudian hukumannya juga cukup panjang gitu ya. Tapi ya masih ada aja gitu ya. Karena memang efeknya luar biasa. Seandainya gitu ya, seandainya mereka-mereka yang terpeleset untuk melakukan korupsi, kolusi, nepotisme itu mengenal belief, value, understanding yang kita bicarakan ini Mas, mungkin ya insya Allah nggak akan terjadi gitu ya, nggak akan terjadi karena mereka tahu bahwa ini sesuatu yang mereka tahu bahwa ini salah gitu ya. Kemudian mereka mengalami bahwa ini salah. Dan ketika saya melakukan sesuatu yang salah itu hati saya berdebar-debar gitu ya. Kemudian akhirnya saya memaknai bahwa ini adalah sesuatu yang salah dan saya perlu hindari. Dan saya juga akan berbicara kepada banyak orang untuk tidak melakukan ini. Kalau diteruskan dengan identity, power, intention, kemudian value, wow gitu ya Mas. Kita bisa ini ya. Ya, jadi saya jadi ketika mendengar tadi apa yang disampaikan Pak Uttoro, peradaban yang kita lalui atau kita alami hari-hari ini itu dari sisi teknologi menurut saya harus beriringan bersama gitu ya, antara software dengan hardware gitu. Kalau dalam kaitannya dengan apa yang disampaikan tadi itu tentang korupsi tadi katakanlah begitu. Kalau kita selama ini hanya benahi aturan, lalu tambahkan sebuah lembaga baru, gitu. Nah itu ibarat mungkin menurut saya hardware-nya gitu ya. Ini infrastrukturnya kita ubah, kita perbaiki gitu. Kita lupa software-nya gitu, sesuatu yang diinstal di dalam gitu ya. Dan ini berkaitan dengan belief, value, dan understanding gitu. Jadi kalau ini harus beriringan gitu ya. Ya itu diperlukan hukum, perangkat hukum, penegakan keadilan, penegak hukumnya dibenahin, tetapi juga perlu ditingkatkan gitu, diubah gitu ya, dikelola softwarenya gitu. Dan dengan coach ini seringkali saya mendengar bahwa coach itu tidak memberi nasihat, coaching bukan training gitu ya, coaching bukan konsultan, coaching. Nah, kemudian seringkali dikaitkan seperti cermin gitu ya Pak ya. Jadi ini istilahnya kita produksi cermin ajaib gitu. Kalau cermin biasa hanya bisa memperlihatkan fisik gitu ya, apa yang tampilan ini gitu ya. Tapi tadi disinggung bahwa ketika kita berhadapan dengan seorang coach gitu, kita kemudian orang menjadi sadar bukan hanya tentang tujuan tadi yang seperti disampaikan gitu, tapi kemudian jadi bisa bercermin gitu ya Pak, apa yang value, belief, understanding yang selama ini melekat gitu ya, kemudian dibantu untuk dikelola gitu. Kira-kira begitu ya Pak ya? Betul. Dan kita bisa simulasi begini Mas. Kalau kita misalnya ngobrol sama koruptor gitu ya. Ya kita membedakan antara orang dengan perilakunya gitu. Dan kita tanya sebenarnya Anda korupsi itu untuk apa sih gitu ya. Kemungkinan kan jawabannya supaya saya aman kan. Aman finansial gitu ya. Karena saya punya uang yang banyak gitu. Tapi kemudian ketika kita lanjutkan, apakah itu membuat Anda nyaman? Dengan mengambil uang yang bukan hak Anda gitu. Kemudian apakah Anda tergerak untuk melayani masyarakat dengan mengambil uang dari masyarakat? Kemudian uang yang Anda peroleh ini apakah akan menjadi sesuatu yang berkah misalnya, operationally gitu ya. Kemudian apakah Anda tidak meyakini bahwa sebentar lagi kan ada hujan, setiap hal perlu dipertanggungjawabkan gitu ya. Kalaupun toh tidak dipertanggungjawabkan di sini, pasti ada sebuah sistem yang akan mempertanggungjawabkannya gitu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini meskipun dilakukan baik secara reflektif maupun secara coaching akan membuat seseorang menyadari bahwa itu sesuatu hal yang semestinya tidak saya lakukan. Tetapi karena kadar intensitas dari percakapan-percakapan seperti ini jarang Mas.
Sehingga akhirnya banyak orang yang akhirnya nekat, terpleset, terjebak ke hal-hal yang seperti itu gitu. Sama halnya dengan beberapa hal yang lain gitu ya. Kayak teman-teman yang mungkin apa namanya, mungkin sampai saat ini masih belum menyadari tentang pentingnya cinta tanah air gitu. Terus ya kalau memang Anda tidak menyadari, ya Anda jangan melukai dalam tanda kutip orang-orang yang mencintai tanah air gitu. Ketika kita tanya, apa sih sebenarnya tujuan Anda? Ya saya nggak tahu ya, tapi misalnya saja, saya melakukan ini supaya misalnya kita tidak hanya cinta pada tanah air, tapi kita perlu cinta pada Tuhan langsung gitu ya, sama nabi-nabi kita. Terus oke, dan itu adalah sesuatu yang baik gitu. Tetapi kalau saya boleh tahu, apa sih yang dikatakan Tuhan di kitab suci, dan apa yang dikatakan Nabi di hadis misalnya, tentang apa yang perlu kita lakukan terhadap tempat di mana kita tinggal. Dan kalau di agama Islam misalnya, tuntunan Nabi yang apa yang mengajarkan tentang bagaimana kita perlu memuliakan tempat, kita tidak boleh membuang apa namanya air panas sembarangan gitu ya Mas, dan sebagainya itu banyak sekali. Dan apakah dengan kita langsung kepada Tuhan gitu ya, cinta pada Tuhan, cinta pada Nabi gitu, apakah kita mampu melayani manusia-manusia yang lain gitu ya? Dan akhirnya dengan percakapan seperti ini akhirnya kita menjadi oh iya ya. Ya cinta tanah air itu bukan menuhankan tanah air, tapi ini adalah justru sebagai sebagai proses konsekuensi dari kita mencintai Tuhan gitu. Kita mencintai nabi-nabi kita gitu. Dan akhirnya kita wujudkan dalam bentuk cinta tanah air. Percakapan-percakapan seperti ini, kalau seandainya banyak terjadi di seluruh tempat di Indonesia, Mas Abed bisa bayangkan gitu ya, betapa beradabnya Indonesia dan sangat aman, nyaman beradab buat kita dan ya anak-anak cucu kita, gitu, Mas Abed. Saya kok jadi berpikirnya kalau biasa sekarang gaul itu pikiran saya jadi traveling. Saya membayangkannya gini Pak, kalau kita ke Bali itu ada apa ya, kebanyakan tempat itu kita seperti mencium bau aroma yang khas Pak, yang kita tidak temukan di tempat lain, gitu ya. Jadi, nah yang saya tidak tahu ya istilahnya, tapi mungkin ya kalau nggak salah kita sebut aja sesaji yang disajikan itu kan tidak hanya satu macam, gitu. Ada beberapa macam gitu yang kalau itu menimbulkan atau memunculkan bau-bau tertentu itu kan itu yang saya jadi bayangkan gitu ya, bangsa ini itu jadi punya bau yang khas gitu ya, ada bau tentang ketuhanan, bau kemanusiaan, bau persatuan gitu ya, yang ketika ada di mana-mana itu tadi yang Pak sebut itu tadi tentang bagaimana di suatu tempat gitu kita bisa reflektif gitu, kita bisa punya kesadaran bahwa apa yang saya kerjakan cinta tanah air ini berkaitan dengan spiritualitas gitu. Apa yang saya kerjakan ini berkaitan dengan kemanusiaan. Nah, jadi itu yang tadi saya membayangkannya seperti apa ya, bau-bauan gitu ya. Yang ini khas gitu ya. Yang ini jadi perpaduan gitu. Campurannya ini ada spiritualitasnya, ada kemanusiaannya, ada persatuannya begitu ya. Ini luar biasa sekali gitu. Dan yang apa coaching ini saya jadi kepikiran ya Pak, mungkin kita perlu bikin program untuk lembaga pemasyarakatan kali ya Pak. Iya. Saya jadi tiba-tiba iya loh, orang di dalam ini karena bicara soal koruptor gitu kan, pikiran saya traveling ke dalam penjara gitu, orang dihukum. Jadi cuma menghabiskan waktu di dalam suatu ruang yang terbatas tadi, tapi tetap tidak terberdaya gitu loh Pak. Orang dibuat tidak berdaya. Mereka kan selama ini jadi koruptor karena tidak berdaya. Mereka tidak bisa mengelola dengan baik. Itu tadi tentang bagaimana kemudian mereka pengen mewujudkan peradaban yang aman, yang nyaman. Tapi mereka nggak tahu gitu ya, nggak berdaya. Lalu kemudian kita jebloskan ke penjara yang membuat mereka juga tidak terberdaya, termasuk di dalam sisi fisik gitu ya. Tetapi
nggak dibantu gitu mengelola dari dalam tadi ya Pak, pemaknaannya nggak diubah gitu ya, 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 pemahamannya. Jadi saya ya, kepikiran, wah ya ini buang-buang anggaran dan kita ya, keluar masukin penjara jadi seolah-olah buat apa gitu ya. Kalau kita tidak bantu mereka untuk berubah dari dalam gitu ya, cuman hanya betul. kita udah habiskan prosesnya gitu, persidangan yang berjilid-jilid gitu ya, Mhm, penangkapannya yang penuh dramatik gitu ya, mhm, penangkapannya kerjasama sama Interpol gitu, mhm. tapi tidak dibantu untuk berubah gitu di dalam itu. Iya, Mas. Kepikirannya iya, kasihan kalau lembaga iya, pemasyarakatan tidak iya. didampingi Dan gitu. dan mungkin itu menjadi apa ya? Menjadi alasan kenapa beberapa orang tidak mau menyerahkan Hmm. diri gitu ya, Mas. Saya Hmm. membayangkan kayak siapa yang viral ya, Hasan Masiku ya. Hmm. Ya, Eh, ya. Bener ya namanya ya, Hasan Masiku ini masih belum menyerahkan diri, mungkin karena dia membayangkan itu, Mas. Kalau saya menyerahkan diri, Hmm. saya akan masuk di dalam sebuah proses terowongan gelap yang tidak tahu ujungnya gitu. Dan saya nggak Hmm. menjadi seseorang yang tidak berdaya gitu. Dan Hmm. uh, dan kalau kalau seandainya Hasan Masiku itu ketemu kita gitu ya, kemudian ngobrol Hmm. coaching gitu ya, Mas, Hmm. Hmm. Ya, ya, ya. mungkin banyak solusi yang bisa diambil gitu ya, Ya. tentang. Tapi saya tertarik tadi Mas Albert Hmm. bahwa memang memang salah satu yang mungkin perlu kita sering suarakan ya terkait Hmm. dengan lembaga pemasyarakatan tadi, di samping Ya. biaya-biaya yang tetap harus dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas di Ya. sana, aktivitas preventif gitu ya, bagaimana supaya Betul. seseorang ini lebih menyadari bahwa Betul. apa namanya, ini sesuatu yang tidak benar gitu. Meskipun Anda Hmm. merasa aman dengan merampok gitu, itu mendapat uang banyak, tapi yakinlah bahwa Anda nggak akan nyaman hidupnya gitu ya. Hmm. Kemudian Ya. Anda juga tidak bisa melayani orang lain dengan bagus gitu ya. Kalau Hmm. misalnya Anda katakan kepada orang yang menerima hasil rampokan Anda itu bahwa itu adalah hasil rampokan, mungkin keluarganya juga nggak bisa menerima itu dengan baik gitu kan. Ya. Oh, ini Ya. ada pertanyaan ini dari Bunda Pandan. Perlu survei apa sih yang dilakukan LP terhadap para nabi? Ini mungkin Ya. apa namanya, bagus juga ya apa yang disampaikan Ya. Bunda Pandan ini untuk mengetahui apakah seberapa efektif, dan kalau seandainya kita bisa menyampaikan sesuatu yang lebih efektif, tentu mereka akan sangat terbuka. Atau yang perlu di coaching petugasnya. Oh iya, Ya. ya, ya apa Jadi namanya? hmm, saya melihat benang merah mungkin apa ya? Jadi orang ingin berubah gitu ya. Saya teringat kalau nggak salah Aswendo atau siapa. Jadi eh, orang kalaupun bisa jadi baik itu karena ya struggle yang perjuangan betul gitu ya Pak. Karena Iya, nggak ada coach gitu ya, nggak ada penolong gitu ya, di dalam LP. Tapi sebenarnya selain di lembaga pemasyarakatan kita kita ini kayak terbelenggu juga loh Pak, terbatas gitu ya. hmm, Artinya tidak cukup hanya mau gitu, tidak cukup hanya tahu tujuan, tapi hmm, ada perlu langkah-langkah, perlu strategi-strategi yep, yang dirumuskan, yang itu kadang kadang kita nggak bisa mengurai sendirian. Itulah sebabnya yep, perlu perlu coach gitu ya, bukan ya yep, kayak seperti yang saya lihat juga peserta teman-teman di coaching coaching untuk guru ini kan yep, kalau dari motivasi niat mau ya semua mau Pak jadi lebih baik Pak gitu. Kalau saya hmm, ditanya apakah Anda pengen menjadi guru yang dirindukan dan guru yang diidamkan atau guru yang apa ya dikangenin para cintai, siswa, iya hmm, diidolakan para siswa, dicintai siswa gitu. Ya hmm, mau gitu ya pasti pengen gitu. Tapi kan nggak tahu langkah-langkahnya, nggak tahu strateginya hmm, gitu. Saya terbelenggu dengan keterbatasan yang ada gitu dan begitu ini ketemu gitu kayak ketemu aha momennya gitu, ketemu wow-nya itu ya tadi Pak ya. Jadi yep, tidak heran yep, gitu ya kalau ada peserta-peserta kemudian ditanya tadi ya Bunda Pandan dan teman-teman itu yang apa makin semangat, makin antusias, makin makin bergairah gitu ya untuk ya, terus ini kan karena tadi ya bukan apa tidak hanya cukup mau gitu ya, tapi hmm, dibantu sampai langkah-langkah strategi-strateginya gitu ya. Jadi yep, ya ini PR besar gitu ya, bukan hanya hmm, bicara soal lembaga pemasyarakatan, tapi banyak orang mau gitu, banyak orang
Kalau ditanya pengen jadi orang baik ya, gitu. Koruptor mungkin kan tidak ada intensi apa ya. Semua orang baik gitu ya, intensinya baik gitu. Ada selalu ada intention yang baik gitu ya. Mungkin dia ingin membahagiakan keluarganya, gitu. Mungkin dia pengen anak-anaknya lebih baik gitu ya. Tapi kan strateginya salah gitu mungkin ya. Langkah-langkahnya yang ditempuh mungkin yang atau mungkin pemahamannya, value-nya yang nggak selaras gitu ya. Jadi perlu dibantu gitu. Kira-kira begitu ya Pak ya. Dan ini makin menguatkan kesimpulan bahwa peradaban itu sesuatu yang penting gitu. Karena kesadaran dari hanya satu orang sipir misalnya itu tidak akan bergerak kan Mas. Sampai ada peradaban yang memungkinkan suara semua orang didengar gitu di lembaga pemasyarakatan itu. Kemudian semua orang memiliki pemikiran atau mindset bahwa orang berbeda dengan perilakunya, sehingga kita memperlakukan mitra binaan itu, teman-teman binaan itu dengan baik gitu. Tidak hanya menghidupi mereka, ngasih makan minum, juga memberikan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan jiwa, rohani dan sebagainya gitu. Dan kembali lagi peradaban, Mas. Peradaban ini menentukan segalanya. Peradaban ini akan membuat orang menjadi terbebas dari segala kesulitan. Kemudian peradaban ini akan membuat seorang menjadi suka belajar, suka menghormati orang lain, dan seterusnya gitu. Jadi di samping tadi yang disampaikan oleh Mas Albert dan Bunda Pandan tadi, memang di lembaga pemasyarakatan misalnya, atau di tempat-tempat yang lain, kita memang perlu membangun peradaban. Sehingga semua orang bisa melakukan hal yang terbaik gitu. Yang terjadi kan kadang-kadang gini Mas, ada seseorang yang memiliki kesadaran, memiliki ide gitu ya, tapi akhirnya peradabannya atau infrastruktur atau environment-nya tidak mendukung, seperti api yang nyala di daerah yang nggak ada oksigennya gitu ya. Akhirnya dia mati sendiri. Ini ada dari Bu Maria untuk menyelaraskan value dengan situasi itu seperti apa Pak? Oke, bagaimana menyelaraskan situasi itu seperti apa? Ya, jadi untuk menjelaskan value ada 5 ya, Ibu, yaitu penting, perlu, pilihan, prioritas, dan partisipasi. Jadi untuk menyelaraskan maka kita perlu standar. Jadi misalnya contohnya tadi Mas Albert mencontohkan, sebenarnya tidak ada orang yang bodoh. Ketika orang mengatakan kamu itu bodoh, orang yang sudah tahu tentang value, dia tidak akan mengatakannya, karena bodoh menurut kriteria apa? Ya. Kemudian Anda mengatakan bodoh menurut standar apa? Kalau pinter berarti standarnya apa gitu. Bisa aja orang mengatakan Anda itu bodoh karena standarnya orang itu sebenarnya 10 misalnya, padahal dia 9 Mas. Sebenarnya kan ya nggak bodoh-bodoh amat gitu kan. Jadi value itu memang sesuatu yang perlu diselaraskan dengan, kita perlu punya standar. Dan yang kedua adalah menyadari sepenuhnya bahwa antara orang dengan perilakunya berbeda. Saya dengan perilaku saya ini adalah 2 hal yang berbeda. Saya adalah Muhammad Utoro gitu, makhluk Tuhan yang berharga, mulia, layak dicintai, seperti bayi gitu. Tetapi saya melakukan perilaku yang mungkin salah. Nah, perilaku saya ini berasal dari belief, value, understanding. Saya mungkin belum ada orang yang mengajari, mungkin belum ada orang yang memberikan coaching ke saya gitu ya. Atau saya salah memahami informasi yang saya lihat, tidak ada orang yang mengarahkan saya. Sehingga yang ketiga akhirnya Bu Maria, yang perlu kita lakukan untuk menyelaraskan dengan kenyataan adalah seorang coach yang memang sudah berlatih, belajar, dan membantu seseorang untuk menyelaraskan diri dengan kenyataan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan acara ini ingin lebih tahu tentang bagaimana rasanya seorang coach menyelaraskan value-nya terhadap kenyataan, silakan bisa dicoba untuk memanggil beberapa coach, terutama dari masyarakat coach Indonesia, untuk sekedar mengalami seperti apa sih rasanya ketika saya dibimbing, dibantu, difasilitasi oleh coach untuk mendapatkan tujuan, untuk mendapatkan sumber daya, langkah-langkah, dan di proses itu kita akan kayak dibasuh Mas. Seolah-olah proses mencapai tujuan itu seolah-olah kayak di kolam renang gitu ya, atau di sungai gitu ya. Kalaupun toh tujuan itu belum tercapai, tetapi ketika kita keluar dari proses coaching, kita dalam keadaan bersih Mas. Karena kita sudah mengenal belief, value,
understanding. Ya. Semoga menjawab pertanyaannya Bu Maria. Ya, Pak. Oke, makasih Bu Maria sudah menyampaikan Pak pertanyaan. Utoro, tadi berkaitan dengan value dan standar. Ini saya tidak tahu apakah relate atau tidak ya, tetapi betul tadi contoh tadi yang soal bodoh itu ya Pak. Itu kan tergantung standarnya apa begitu. Nah, saya ini terbantu gitu ya dengan apa yang pernah disampaikan Pak Utoro gitu ya. Itu termasuk dalam hal itu tidak berlaku selamanya gitu. Bukan bicara soal saya, tetapi bicara soal ini apa perilaku. hanya ini gitu yang itu yang Pak yang pernah disampaikan ini tidak permanen gitu ya. Ini hanya di topik ini, hanya di bahasan ini gitu istilahnya. Kegagalan itu hanya ini bukan tentang saya gitu. Ini hanya tentang perilaku gitu. Itu berkaitan tadi ya tidak bro. Itu berarti yang berkaitan dengan standar tadi ya Pak. Masih relate ya dengan itu ya. Relate banget. Jadi itu namanya optimistic mindset. Jadi kita ini kan memang tidak pernah tahu gitu kan, tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi. Dan itulah kehebatan anugerah Tuhan bahwa kita tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi, sehingga memberi kesempatan pada kita untuk memiliki optimistic mindset. Nah, optimistic mindset itu terdiri dari 3P. Yang pertama adalah ini bukan sesuatu yang permanen. Kalau saya tidak bisa matematika, maka mungkin besok bisa. Atau besoknya lagi saya mungkin bisa. Ini bukan sesuatu yang permanen. Kemudian yang kedua adalah tidak pervasif. Pervasif itu artinya menyebar luas. Kalau saya tidak bisa matematika, belum tentu saya tidak bisa fisika. Belum tentu saya tidak bisa biologi. Belum tentu saya tidak bisa menggambar gitu. Jadi ketidakbisaan kita pada sesuatu itu bukan sesuatu yang pervasif atau viral atau menular gitu. Dan yang ketiga adalah ini bukan personal. Saya bukan orang yang tidak bisa matematika atau saya bukan orang yang bodoh dalam konteks tadi Mas. Tetapi saya sedang tidak bisa melakukan ini berdasarkan standar ini. Dan besok mungkin saya bisa. Dan mungkin saat ini saya juga bisa menggunakan standar yang lain gitu ya. Jadi ini disebut dengan optimistic mindset Mas. Tiba-tiba ingatnya itu Pak. Jadi ketika bicara soal standar tadi kok sangat relevan banget. Jadi sangat goblok karena ketika kita menggoblokkan orang itu kan sebenarnya sedang mempersonalisasi kan. Betul. Bahwa Anda adalah orang yang goblok gitu kan. Apa? Permanen kan selalu Mas. Anda goblok selamanya gitu. Kemudian yang kedua, Anda goblok dalam bidang apa dulu gitu. Kalau Anda goblok dalam bidang matematika misalnya, Anda pasti goblok di tempat-tempat yang lain gitu. Kemudian yang ketiga, Anda seorang yang goblok, berarti Anda itu nggak bisa diapa-apain ya. Takdirnya Anda jadi seorang goblok, gitu. Padahal enggak. Gitu. Antara perilaku dengan orang berbeda. Wah, jadi saya sepertinya freeze ya Mas Abed ya? Iya ini, muter barusan ini. Muter. Ya. Gimana caranya ini? Apakah saya perlu keluar dulu atau biarin aja? Boleh Pak, keluar sebentar ya supaya. Keluar sebentar ya, supaya ada ini. Ya. Oke, mohon maaf karena sinyal belum bersahabat gitu ya. Jadi seperti pepatah, ya. Ya ini sinyalnya tiba-tiba juga itu yang mirip dengan anak-anak muda itu. Apa nih Mas? Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu, lagi seru-serunya kok malah nggak bersahabat gitu ya. Jadi oke, sudah tidak terasa gitu ya 1 jam. Nah ini kan tadi di akhir ini mestinya makin menggigit gitu ya, makin membuat penasaran gitu ya. Karena itu menolong saya banyak Pak dalam berrelasi, dalam apa ya, ya kalau ketika di perusahaan kan ini berkaitan dengan antar divisi, lalu berkaitan juga antar jenjang Pak, manajerial, lalu supervisor, ada operator. Ini kan punya pandangan stigma gitu ya, wah operator itu levelnya begitu, wah kok kamu nggak bisa begini. Nah ini akan menolong kita gitu ya, optimis dalam HRD juga gitu ya, menjadi punya harapan di HRD juga lebih
lebih apa ya, lebih jelas gitu ya. Kadang kan kita bahaya ya, strukturnya bagus, sistemnya bagus, tetapi Heeh. orang nggak bisa naik promosi jabatan karena sudah terlanjur dilabel gitu, udah ada catatan Mm. hitam gitu ya, Iya, yang iya, sebenarnya catatan hitamnya lebih lebih dendam pribadi daripada daripada sebetulnya objektif berdasar standar iya, apa gitu ya, standarnya jadi iya. abu-abu gitu ya. Nah jadi Dan berita bagusnya Mas Albert, berita hmm, bagusnya bagi teman-teman yang melabeli orang lain. hmm, Ini ada solusinya. hmm, Lewat coaching juga dengan menggunakan kerangka pikir juga. Jadi mungkin ya hmm, tadi seperti yang ya mungkin tidak hanya teman-teman HR ya, tapi teman-teman yang lain betul, juga sama melabeli betul. seseorang. Oh dia itu orang yang apa namanya nggak punya semangat gitu ya. Dia Termasuk orang yang nggak parenting, jujur. termasuk guru gitu ya Pak, termasuk Iya betul. parenting guru. Termasuk parenting. Jadi eh, dia orang yang nggak bisa dipercaya karena dia dulu pernah mencuri uang perusahaan. Itu kan Hmm, dulu gitu kan. Terus kemudian hmm, dia ini orang yang nggak bisa lah, dia beberapa proyek diberi kesempatan juga nggak hmm, bisa gitu. betul. Nah, kemudian ketika dia mendengar percakapan kita ini misalnya, oh ya saya Hmm, melakukan ini ya, saya melakukan labeling ya, melakukan personalisasi pada seseorang gitu ya. ya, Tapi saya ya, kesulitan loh untuk menghilangkan itu. Kenapa betul. kenapa bukti-bukti persaksian saya atas tindakan buruknya dia muncul dalam pikiran saya. Nah, bagi teman-teman Betul. yang juga merasakan seperti itu, ada solusinya. Ada solusinya dengan coaching juga, coaching kerangka pikir, maka insya Allah kita juga akan bisa membebaskan diri kita dari hal-hal itu. Karena teman-teman Ya, semua sadar atau tidak, ketika kita memiliki prasangka buruk, ketika kita melabelin orang lain, ketika kita ya, blaming sama orang lain, sebenarnya yang rugi bukan orang itu, tapi kita sendiri yang rugi. ya, ya, Minimal ruginya adalah apa namanya subconscious mind space kita terisi oleh sesuatu yang tidak bermanfaat gitu. ya, ya. eh ini juga bahkan apa ya, memberi kunci gitu, memberi sorry, Hmm. kunci jawaban itu kan jelas terang benderang gitu ya. eh Hmm. Berkaitan dengan yang di agama, Pak. Di agama itu kan lekat Hmm. dengan semua agama sepertinya mengajarkan satu kata pengampunan, Pak. Nah ini kan kadang Ya. sulit gitu kalau kita tidak bisa memisahkan perbuatan dari orangnya, lalu kita labelin selama-lamanya. Nah ini gimana coba memberi kesempatan mengampuni, gak istilahnya gagal move on-nya ini kan susah gitu kalau kita terjebak dalam tadi Betul, apa permanen ya, apa judgment permanen. tadi Tuhan ya, saja labeling menerima taubat gitu kan ya, Mas ya, Albert ya. ya, Masa ya. kita enggak menerima? Nah sebelum kita akhiri, saya kok Hmm. jadi malam hari ini betul-betul Pak, tentang lembaga pemasyarakatan itu Pak, Oke, iya. selain Ide yang hanya bagus menurut saya. nah jadi bukan hanya proses di dalam loh Pak, karena Hmm. kasusnya adalah orang-orang yang sudah dibebaskan Hmm. itu juga akhirnya kembali lagi Pak melakukan perbuatan yang kita anggap jahat, buruk, Oke. kesalahan itu, Hmm. karena ketika mereka keluar itu tidak diterima Pak di masyarakat. Ya, Ya, ini ya, kan tadi kaitan dengan labeling tadi itu ya. ya, Jadi ya. akhirnya mekanismenya karena tidak diterima, lalu mereka perlu aktualisasi diri, mereka perlu Hmm. ya cari penghidupan, mereka ya sosialisasi, kebutuhan-kebutuhan Hmm. manusia bukan hanya secara fisik gitu ya, tetapi Hmm. nah akhirnya mereka kembali diterima oleh komunitas yang sama, DNA yang Hmm. sama, yang Hmm. punya value yang sama gitu dengan yang Hmm. sebelumnya, value-value yang Hmm. ya korupsi itu nggak apa-apa lah asal nggak ketahuan Hmm. gitu ya, karena saya tertarik gitu ya bedanya koruptor dengan korupsi gitu ya. Sebetulnya korupsi korupsi itu semua gitu, bukan apa yang korupsi itu belum tentu koruptor gitu, karena kalau koruptor itu kalau sudah ketahuan Pak. Ketahuan. Jadi ya Dan kalau masuk TV. ya masuk TV gitu. Jadi eh, ya ini yang tadi kepikiran gitu ya, jadi bukan hanya proses di dalam gitu, Hmm. tetapi proses keluarnya. Nah, Hmm. kalau di labeling mereka nggak bisa lagi Pak menjadi yang lebih baik gitu, karena kembalinya Ya, kepada orang-orang yang value sama lagi, pemahaman yang ya, sama lagi ya, gitu. Jadi ya. menarik untuk kita mungkin Hmm. concern ini. Oke, Ya, dan ya, apa namanya, apa yang kita lakukan ini memang tidak melulu bisa hanya menyalahkan environment ya, karena itu mungkin perlu proses ya. betul, Tetapi betul. bisa juga
kerangka berpikir itu kita pasangkan atau kita bangunkan ke mitra-mitra binaan itu yang keluar itu, Mas Albert, bahwa bagaimana mereka berkomunikasi lebih baik dengan kenyataan. Orang tidak menerima saya, itu di luar kendali saya gitu ya. Itu kendalinya dia gitu. Dan saya tidak dikendalikan oleh ketidakmenerimaannya dia tentang saya gitu. Saya tidak punya kendali, dialah yang punya kendali. Dan saya hanya akan fokus pada hal-hal yang saya bisa kendalikan. Tetapi saya juga bisa mengendalikan sesuatu yang bisa menginfluence orang untuk mempercayai saya. Di dalam proses coaching, bahkan di skill-skill yang pertama ya, para coach dibekali dengan skill mendukung atau sportif, sehingga orang klien atau orang-orang lain mereka bisa trust atau percaya kepada kita. Dan skill mendukung itu tidak hanya cukup berhenti di coach, tetapi ini bisa juga di-sharingkan gitu, atau diajarkan kepada orang-orang itu tentang bagaimana membangun kepercayaan gitu. Kepercayaan itu bukan sesuatu yang mustahil untuk dibangun, Mas. Karena dia tadinya nggak ada, kemudian ada. Misalnya saya percaya sama Mas Albert, sebelumnya kan nggak ada, Mas. Tetapi akhirnya terbangun juga gitu ya. Sama saja bagaimana tadi teman-teman yang tadi binaan tadi, kita bantu untuk memiliki mindset itu. Jadi ketika Anda keluar dan Anda belum berbuat sesuatu dan Anda tidak terima, jangan menyesal atau jangan bersedih. Anda perlu membangun trust dulu. Trust itu adalah sesuatu yang perlu dibangun, apalagi sebelumnya sudah runtuh. Tapi ketika runtuh bukan berarti the end of the world gitu. Anda masih punya waktu untuk membangunnya, bahkan menjadi lebih megah gitu. Sesuatu yang runtuh itu artinya apa? Ada peluang yang lebih besar bagi kita untuk membangunnya menjadi sebuah bangunan yang lebih megah. Dan Anda bisa menjadi pribadi yang lebih dipercaya dari sebelum masuk ke LP bahkan. Dengan bangunan kepercayaan yang megah itu. Nah, hal seperti ini tentu sangat mungkin bisa kita lakukan dengan kompetensi yang telah dimiliki oleh teman-teman para guru coach Indonesia Emas. Semoga aja ada dari bapak-bapak dari Kemenkumham atau Dirjen Lapas ya yang mendengar kegiatan kita pada malam hari ini dan suatu saat mengkontak Bunda Pandan untuk meng-coach. Amin, amin. Nah, terima kasih Bunda Pandan. Ini berkaitan dengan Bunda Pandan. Itu pun napi remaja, Pak, kebanyakan kembali lagi ini Bunda Pandan. Dengan apa yang ditanggapi oleh Bu Pandan ini kan menurut saya ada dua sih. Ada tiga lah. Napi remaja sendiri, napi dan remaja. Jadi napi remaja, napi remaja. Nah, dan remaja. Ini menarik ya karena soal remaja ini kan, wah ini kita bisa bahas gitu atau mungkin bisa segmen tersendiri juga gitu ya, bagaimana ada mengcoach remaja atau melahirkan coach dari remaja. Karena biasanya remaja itu berubah dari teman sebaya, Pak. Itu ada peer coaching. Peer coaching gitu ya, karena di konseling pun juga ada konseling teman sebaya gitu ya. Jadi ini perlu gitu. Dan saya lihat tadi apa yang disampaikan bukan hanya napi gitu ya, kasus-kasusnya banyak gitu ya. Ada teori atau ada yang menyampaikan dari sudut pandang keilmuannya gitu ya. Kalau ini konseling atau ilmu psikologi gitu ya. Yang saya tahu misalkan contoh kecanduan games, kecanduan pornografi, karena contohnya di games itu baru masuk aja, baru login gitu, itu udah disambut yang luar biasa. Itu sementara di dalam realita dunia yang dia hadapi, dia nggak disambut, gitu, nggak diterima. Tadi kalau coach tadi katakan ada perlu mendukung, perlu ini. Nah, mereka pada lari ke game itu karena sebetulnya mungkin cari penerimaan. Bahkan ketika mereka gagal, itu mereka boleh mengulang, Pak, mengulang di level yang sama. Nah, ini juga yang saya alami ini di dalam soal pendidikan. Itu juga hal yang berbeda konsepnya gitu. Ketika saya di sekolah, itu proses remedi itu soalnya beda, Pak. Nah, sementara jadi kalau mengulang itu dikasih ujian lagi. Nah, sementara ketika saya ikut proses pendidikan Microsoft,
itu remedinya soalnya sama, Pak. Dan itu pun juga sudah dikasih tahu jawaban yang betul apa, jawaban yang salah apa. Sebenarnya remedi itu menolong di bagian yang saya nggak bisa saja, bukan mengulang semuanya. Nah, ini kan dua konsep yang berbeda. Lalu kembali ke masalah remaja tadi, itu kan ya di level yang sama, mengulang dikasih kesempatan gitu. Lalu eh, apa ya, ini proses pembelajaran gitu, dicoba lagi gitu, Anda tidak gagal gitu, Anda belum berhasil itu, masih ada kesempatan. Nah, hal-hal ini yang kemudian ternyata hanya komunikasi bagaimana merespon dunia orang-orang yang tidak berani menghadapi kenyataan gitu ya. Sementara di dunia pornografi itu adalah ketika mereka diterima gitu, karena kalau misalkan ini, kalau yang menurut teori yang saya baca itu, karena di dalam dunia pornografi itu mereka bisa berfantasi menjadi apa saja tanpa dihukum, Pak. Gitu. Kalau jangankan pemerkosaan, melecehkan, lalu pembulian atau apa ya, itu kan ada hukumnya, Pak. Gitu. Ya, kalau sementara mau memperkosa, tapi kalau hanya dalam fantasi nggak ada yang bisa menghukum, Pak. Gitu. Jadi ketika mereka di dalam dunia kenyataan itu mereka ditekan, katanya begitu sih, didominasi. Lalu di dalam dunia kenyataan itu mungkin tekanan bos gitu, mereka nggak bisa kalah dengan kehidupan, nggak bisa mengendalikan. Tadi kalau bicara soal remote gitu ya, soal mengendalikan gitu, mereka nggak bisa berpikir, mereka apa ya, selalu berpikir victim gitu ya, korban gitu, bukan pegang kendali. Nah, itu pelariannya bisa kecanduan games, bisa pornografi gitu, karena mereka merasa di situ mereka punya kendali. Di dalam fantasi itu mereka bisa jadi dirinya, bisa jadi apa saja, itu menjadi siapa saja gitu, tanpa dihukum, tanpa ini. Jadi menurut saya ini jadi jawaban gitu. Coaching ini bisa menjadi tools gitu ya, menolong orang untuk punya kendali gitu ya, punya terhadap dirinya gitu ya, bagaimana juga melihat dunia, memaknai dunia, jadi bukan kalah gitu, bukan pecundang gitu, tetapi jadi pemenang gitu ya. Nah, ya Pak ya, kalau saya bayangin jadi begitu tuh Pak, dari jauh ini fantasinya gitu. Iya, gitu. Jadi punya kerinduan gitu Pak, mungkin bisa apa ya, guru-guru ini bisa punya apa ya, dibukakan juga gitu Pak, untuk bisa mulai ya ke beberapa teman-teman, kalau mungkin insya Allah kita bersyukur alhamdulillah kalau kita sudah coach ke murid gitu ya Pak. Nah, tapi ini bisa jadi menolong banyak murid gitu, banyak remaja. Karena salah satu kelulusan, salah satu syarat kelulusan dari Guru Coach Indonesia Mas ini kan mereka bikin komunitas. Jadi komunitasnya yang paling mudah ya komunitas di kelas itu, anak-anak yang mereka apa namanya, yang mereka coach mungkin sebelumnya ya. Jadi kalau apa namanya di sekolah itu kan ada apa ya, kayak misalnya polisi gitu ya, kayak mereka melakukan aktivitas kayak polisi lalu lintas, kemudian ada pramuka, ada kayak dokter gitu ya, mereka melakukan first aid kayak gitu. Nah mereka juga bisa melakukan coaching juga gitu, melakukan coaching untuk teman-temannya dan sebagainya. Dan ini menjadi apa ya, program membangun komunitas yang paling mudah bagi para peserta Guru Coach Indonesia Mas Albert. Apalagi nanti kalau apa namanya kita bisa ini ya Pak, bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, kayak misalnya bagi Bapak Ibu Guru Coach yang dekat dengan lembaga pemasyarakatan misalnya, nanti kita bisa bantu bersurat kepada mungkin kepala lapasnya bila memungkinkan atau mengizinkan kita melakukan semacam kayak trial gitu ya, kegiatan coaching untuk para mitra binaan gitu. Tentu itu akan membuat guru coach yang bersangkutan menjadi lebih mantap skillnya gitu kan. Atau bahkan mungkin perlu, mungkin akan ada sebuah satu angkatan yang unik loh Pak, mungkin ya. Itu satu batch guru BK gitu kan, seru itu Pak mungkin ya. Jadi lebih homogen gitu Pak, guru bimbingan konseling ini kan, karena kan biasanya mindsetnya sama seperti HRD kali Pak ya. Ada beberapa company yang HRD itu mirip BK. Jadi kalau dipanggil HRD atau dipanggil BK itu berarti bermasalah gitu. Padahal kan ada HRD itu yang ada yang sisi reward gitu loh Pak. Ada sisi termasuk harus memberdayakan,
karyawan yang berprestasi, karyawan yang berpotensi, karyawan yang ini itu kan juga perlu diperhatikan gitu, bukan hanya yang bermasalah gitu ya. Nah, di sekolah kan juga ada mindset begitu, guru BK itu kalau manggil murid, kalau sudah dipanggil itu berarti bermasalah gitu. Bahkan kalau orang tua dapat surat itu berarti anaknya masalah gitu ya. Masalah. Jadi, gitu. Ini mungkin bisa jadi menarik loh kalau sekolah-sekolah atau yayasan-yayasan diminta mengirim gitu ya, mengutus gitu guru-guru BK gitu. Guru jadi satu BK, angkatan jadi satu angkatan yang unik gitu ya. Jadi pesertanya satu angkatan khusus guru BK gitu. Jadi lebih homogen, lebih seru gitu kali Pak. Bisa. Gitu, ya. Jadi bisa jadi nanti batch 3 isinya guru-guru BK, bisa tuh Mas Albert. Iya. Jadi menarik. Nah, tidak terasa Pak, ya kita akan lanjutkan di Sabtu mendatang. Itu ada banyak hal yang ini jadi mungkin pemantik gitu ya, mungkin jadi punya bayangan sepraktis apa gitu ya, sealami apa, senatural apa coaching dalam kehidupan sehari-hari gitu, bukan hanya soal yang abstrak, tidak terasa, tidak terlihat, tidak bisa dibayangkan. Jadi oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah mampir gitu ya, Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung malam hari ini, baru bergabung kok selesai gitu ya. Silahkan Bapak Ibu bisa mendengar rekamannya gitu ya, mendengar bahkan tayangan-tayangan sebelumnya ada di IG saya dan juga ada di YouTube Gelora Pancasila gitu. Memang agak terlambat yang di YouTube, saya belum upload lagi yang belakangan ini, tapi akan segera disusulkan. Dan terima kasih, silahkan bergabung kembali di Sabtu mendatang. Ya, semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Pandan. Mari kita kerjakan bersama-sama. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di Sabtu yang mendatang. Terima kasih.